Ngawi gudange candi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam literasi untuk semuanya. Sekali lagi Ngawi penuh misteri, Ngawi gudange candi. Dulur-dulurku, saat ini saya akan mengajak teman-teman semuanya mencoba memahami, mencoba merasakan gimana peradaban Ngawi di masa lampau. Untuk itu, yuk ikuti saya untuk mengetahui lebih dalam gimana peradaban masa lampau di Kabupaten Ngawi. Ngawi, di tengah lebatnya hutan di Kabupaten Ngawi, lebih tepatnya di Kecamatan Karanganyar, di Desa Mengger. Disinilah dahulu peradaban manusia yang sudah sangat maju. Terbukti dari apa? Terbukti dari ini. Ini adalah saksi bisu bahwa Ngawi dahulu adalah sebuah peradaban yang sangat besar. Di sini saya mencoba mencari tahu, melihat-lihat bahwa di area sini merupakan warisan nenek moyang kita. Di sini ada sebuah candi yang lebih dikenal dengan masyarakat namanya Candi Boto Putih. Candi Boto Putih ini memang terlihat kecil, tapi siapa yang tahu jika dahulu Candi Boto Putih ini sangat besar sekali. Saat ini kita hanya bisa menyaksikan sisa-sisa dari Candi Boto Putih. Apa saja yang masih tersisa? Apakah masih bisa kita pahami dan kita artikan relief-relief yang ada di candi ini? Yuk, simak terus video saya. Mari kita belajar bersama, melihat dan memahami, merasakan warisan nenek moyang kita. Di tengah Candi Boto Putih ini terdapat pohon preh yang sangat besar. Untuk Candi Boto Putih ini sendiri, ini yang paling banyak adalah batu yang berbentuk persegi. Namun masih ada beberapa ornamen yang sepertinya masih bisa dibaca oleh beliau-beliau para arkeolog. Nah, ini masih alam ya, bukan ulah manusia. Nah, ini adalah kondisi Candi Boto Putih yang tersisa. Yuk, buat dulur-dulurku semuanya, masyarakat Desa Ngawi, mari kita jaga bersama warisan leluhur kita. Dan buat para pendidik khususnya yang mendalami di bidang sejarah, mari kita bedah bersama Candi Boto Putih ini dan kita ajarkan, kita sampaikan ke anak didik kita, supaya anak didik kita, supaya generasi bangsa khususnya anak-anak Ngawi paham dan mengetahui seberapa besar Ngawi punya peradaban. Bisa dilihat bersama ya teman-teman, ini masih ada ukiran seperti ini. Dengan tahu namanya apa, yuk bisa ditebak. Nah, terus supaya kita lebih dalam, lebih dekat, nah masih ada ornamen-ornamennya, meskipun sudah agak termakan usia. Terus itu yang atas, yang di bawah pohon, nah itu ada bentuk segitiga.
yang itu merupakan biasanya itu bagian atas dari sebuah candi atau bentuk gerbang atau ornamen. Sampingnya ini ada pelipitnya, ada pelipit candi, batu pelipit. Terus kira-kira ini masih ada apa saja relief-relief yang ada di sini. Yuk coba kita cari tahu. Ini masih terlihat jelas, tapi sudah ada yang berlumut. Nah, ini sama dengan yang tadi di ujung tadi. Candi Boto Putih ini berbahan batu putih atau batu kapur kalau menurut saya, tapi saya bukan ahli di bidangnya. Jadi monggo kita sama-sama mencari tahu, membedah tentang Candi Boto Putih ini. Untuk itu, buat teman-teman yang ingin mendalami atau mengetahui lebih jauh tentang Candi Boto Putih, jangan skip video saya. Saksikan juga, saya akan mencari narasumber yang lebih paham dan jauh lebih paham tentang sebuah sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau. Nah, ini untuk selanjutnya coba saya explore, saya sampaikan teman-teman. Di area ini ada pohon spraynya, ada pohon ini jati, yang sini pohon jati juga sangat besar. Terus ini ada pohon apa ini? Pohon duet. Untuk di sekitarnya ini ditanami jagung oleh masyarakat setempat. Nah, inilah kondisi dari lokasi situs cagar budaya Candi Boto Putih. Semoga pihak Dinas Kebudayaan Ngawi dan juga BPK Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti peninggalan ini, situs ini. Dan untuk masyarakat yang sekitarnya, yuk kita sama-sama menjaga dan bareng-bareng bersama-sama mencoba membedah peninggalan ini, situs ini. Sebenarnya ini peninggalannya siapa, kurang lebih tahun berapa, yuk kita coba bedah, kita cari sumber-sumber primernya bagaimana, literatur sejarahnya bagaimana. Ya, ini kaitannya dengan kerajaan siapa, apakah ini dibangun oleh seorang adipati atau seorang demang, atau ini utusan dari kerajaan, atau ini seperti sebuah paguron atau sebuah tempat pendidikan di masa lampau. Karena di area Ngawi sini menyimpan banyak sekali candi, makanya Ngawi gudange candi. Tak jauh dari pusat candi ataupun sprah yang ada candinya tadi. Nah, di sini berjarak kurang lebih 7 meter, 8 meter ini juga ada batu candi berbentuk persegi panjang, tapi yang ini bukan dari bata putih, ini dari batu andesit. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Candi Boto Putih? Saya juga kurang tahu. Dan kalau ini sepertinya bagian dari Candi Boto Putih. Ini yang lain nih, tapi kalau yang ini kok dari batu andesit. Saya kurang memahami juga. Lah dari sini, teman-teman, kita tarik sana. Ya, ini kayak pondasi gitu.
Nah, samping sini terus. Nah, ini terlihat ya. Nih, apa ini? Dulunya berfungsi sebagai apa? Mungkin ada yang tahu, bisa di-share di kolom komentar. Ya, ini seperti kayak pondasi batu yang tertata, atau ini pagar. Nah, yang sini ini sisa-sisa atau bagian dari Candi Boto Putih yang dikumpulkan di sini oleh masyarakat sekitar atau pemerhati sejarah, supaya nanti ketika pihak BPK mentara dan mengekskavasi masih tersisa dan bisa diartikan dari candi ini. Ini sebagian sisa-sisa dari Candi Boto Putih. Nah, masih segini banyaknya. Terus di sini juga masih ada. Ini juga bagian dari Candi Boto Putih. Nah, ini sampai sana. Apakah masih ada? Masih lagi bulu. Yuk, saya tunjukkan yuk yang lain, bagian-bagian dari Candi Boto Putih yang lain. Nah, ini masih ada banyak juga. Ini adalah bagian-bagian dari Candi Boto Putih. Ada yang masih berbentuk, ada yang sudah rusak termakan usia. Nah, ini. Terus masih ada lagi nih. Ini juga di bawah pohon pisang ini. Ini juga bagian dari Candi Boto Putih, atau bahkan mungkin yang ini. Bawah ini juga yang longsor ini mungkin juga bagian dari Candi Boto Putih. Karena ada yang berbentuk persegi juga. Ini berbentuk persegi, ini juga di bawah pohon pisang. Ini juga. Terus selain itu masih ada ini. Nah, ini masih ada di sebaran sini. Candi Boto Putih ada di sini. Yuk, coba kita pahami bersama. Yuk, coba kita cari tahu bersama. Apa kira-kira? Nah, kalau ini patok yang dibuat oleh seseorang, entah itu pihak berhutani atau masyarakat sekitar, untuk menjaga dari Candi Boto Putih ini, supaya tidak hilang atau tidak rusak. Ini masih ada lagi bulu. Nah, ini sebagian adalah bagian-bagian dari Candi Boto Putih. Ada yang sudah rusak, masih ada juga yang masih sampai sana. Ayo, di sana sepertinya itu masih ada. Yuk kita lihat ya, teman-teman. Ini lagi, ini juga bagian dari reruntuhan Candi Boto Putih. Ini karena banyak vegetasi rumput liar jadi kurang terlihat jelas. Ini ada gundukan dari reruntuhan Candi Boto Putih. Selain itu di sini juga ada lagi gundukan dari sisa Candi Boto Putih. Masih ada yang masih utuh, ada yang sudah rusak. Terus saya kasih tahu lagi, ini masih ada lagi. Nah, gundukan dari reruntuhan Candi Boto Putih. Nah,
Ini sepertinya sangat luas, sangat besar. Hanya saja bagi orang-orang awam seperti saya ini kesulitan untuk mencari tahu dan mengartikan tentang Candi Botoputih ini. Nah, di bawah pohon jati besar ini juga banyak batu-batu dari Candi Botoputih. Nah, tuh terlihat ya. Ini Candi Botoputih. Tuh, ya tahu. Masih banyak ini batu-batu yang berserakan. Ayo, mari kita jaga bersama. Yuk, kapan bareng-bareng kumpul sesama pemerhati sejarah, pemerhati budaya, kita cari tahu tentang Candi Botoputih. Ini apa ini? Ada yang tahu? Bisa mengartikan? Sayang sekali ini di atasnya dikasih apa ini? Tebon jagung sama batang singkong. Mohon dijaga nih. Mari kita jaga bersama.